Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Paca English dan kali ini kita sudah masuk ke lesson yang kedua ya, tapi masih terkait dengan pengenalan nouns atau kata benda. Ya, kemarin di video pertama kita sudah kenalkan nouns yang pertama yaitu adalah common nouns dan kali ini kita akan lanjut untuk mengenalkan kembali kata benda atau nouns dalam bahasa Inggris, tapi kita akan lanjut lagi ke part yang kedua yaitu mengenalkan apa yang disebut dengan proper nouns ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami Paca English sehingga nanti ke depan bisa memperoleh informasi lesson-lesson yang terbaru terkait dengan pengenalan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita untuk kali ini ya. Nouns. Ya. Apa itu proper nouns? Proper nouns adalah kelompok kata benda yang mendeskripsikan nama-nama benda, nama-nama orang, dan nama-nama tempat secara spesifik. Ya, kalau kemarin kita secara umum, sedangkan untuk ini proper nouns ya lebih spesifik. Beberapa hal yang kita bahas di sini, yang pertama adalah nanti terkait dengan nama-nama orang, kemudian nama negara dan juga penduduknya. Selanjutnya adalah nama-nama kota, tempat, dan bangunan terkenal. Kemudian nama hari, nama bulan, kemudian nama-nama gunung, laut, sungai, dan lain-lain, serta nama-nama hari libur dan perayaan spesial. Jadi ada 7 nanti yang kita akan bahas terkait dengan performan di sini. Kita lanjut yang pertama. Perlu diketahui bahwa semua nama-nama orang itu ya, semua nama-nama orang, nama Anda sendiri, kemudian nama saya, nama semua orang itu adalah proper nouns. Di sini saya note nama Rasul kita Muhammad SAW, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Muhammad Ali, Soekarno, pahlawan kita ada Teuku Umar, kemudian Ahmad Yani, Kartini, Cut Nyak dan berbagai macam nama lain seperti Uncle Dennis, kemudian ada Aunt Dewi, ada Mom, Dad, Granny, Granddad, ada Mr. Syafruddin misalnya, atau Mrs. Kartina, atau nama apapun yang Anda punya di rumah, ibu, ayah, kemudian paman, dan bibi, itu semua adalah termasuk dengan proper nouns ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, proper nouns terkait dengan country dan penduduknya, mulai dari Afghanistan untuk negaranya, kemudian ada Australia, ada Britain, ada China, France, ada Germany, dan juga termasuk ke penduduknya. Jadi penyebutan dari negara penduduk itu berbeda biasanya. Seperti misalnya untuk Australia, negaranya untuk masyarakatnya disebut dengan Australians. Kemudian misalnya untuk China, the Chinese misalnya untuk penduduknya. Ada France, the French untuk penduduknya. Kemudian untuk Indonesia misalnya Indonesian. Dan berbagai macam negara dan penduduknya. Seperti New Zealand disebut dengan New Zealanders untuk penduduknya. Kemudian ada the Philippines, Filipinos ya. Ini cukup terkenal di internet ya. Kemudian Russian ya untuk misalnya South Africans, Spaniards, the Swiss, Thais, Americans, dan berbagai macam negara dan penduduk yang tinggal di negara tersebut. Itu semua adalah proper nouns ya. Lanjut, yang ketiga, nama-nama kota ya, nama-nama tempat terkenal itu juga disebut sebagai tergolong ke proper nouns. Mulai dari Hong Kong, ada Jakarta, Tokyo, London, New York, Paris, Beijing, Sydney sebagai ibu kota negara. Kemudian tempat-tempat terkenal juga seperti The Borobudur Temple sebagai salah satu warisan UNESCO terkenal untuk di Indonesia. Kemudian ada the Komodo National Park, ya. Kemudian ada the Great Wall of China, the Statue of Liberty, ada Eiffel Tower, Central Park, the Taj Mahal di India, kemudian ada the Grand Canyon. Itu semua berbagai macam tempat di dunia ini adalah termasuk ke dalam proper nouns. Ya. Berikutnya, ya semua nama-nama hari ya, nama-nama bulan itu juga adalah termasuk ke dalam proper nouns. Mulai dari Monday, jadi dengan pengucapannya ya, Monday, kemudian Tuesday, ada Wednesday, Thursday, kemudian Friday, dan sampai ke Sunday. Dan juga nama-nama bulan, ada January, ada February, ada March, April, May, kemudian June, July, August, sampai ke December ya.
Jadi semua nama-nama hari dan nama-nama bulan itu adalah proper nouns dalam bahasa Inggris. Apalagi kita punya untuk proper nouns, kita lihat, ya, nama-nama laut, nama-nama sungai, nama-nama danau, dan nama-nama objek bumi lainnya ya. Itu juga termasuk dalam proper nouns. Yang terkenal misalnya ada Toba Lake, itu wilayah kita, kemudian ada the Alps, ada the Dead Sea di Yordan, kemudian ada Mount Fuji di Jepang ya, the Himalayas, kemudian ada the Pacific Ocean, ada mungkin ada Atlantic Ocean juga ya, ada the Yellow River di China dan Niagara Falls ya, kemudian ada Mount Everest dan ada Amazon River di Amerika ya, atau di Brazil. Jadi semua nama-nama nama-nama laut, nama-nama sungai dan danau itu sudah termasuk ke dalam proper nouns ya. Oke. Next. Ya, semua nama-nama hari dan nama-nama perayaan spesial itu juga termasuk ke dalam proper nouns ya. Kita punya Ramadan di sini untuk orang Muslim, kemudian kita punya adalah Eid al-Fitr ya untuk Idul Fitri, kemudian Eid al-Adha untuk Idul Adha. Ada Prophet Muhammad's birthday, Maulid Nabi untuk wilayah kita. Ada hari ibu misalnya the Mother's Day, ada Water World Day, hari sedunia, kemudian ada Thanksgiving untuk hari syukur di Amerika, kemudian ada hari Waisak, the Vesak, kemudian ada Chinese New Year misalnya yang sering kita rayakan setiap tahun. Ada Diwali untuk orang Hindu, ada Christmas ya untuk orang Kristen, dan juga berbagai macam hari lain seperti the Circulation Day untuk hari Nyepi, Labor Day untuk hari buruh, dan Independence Day, hari kemerdekaan yang biasanya berbeda untuk setiap negara ya. Untuk kita kan biasanya di 7 Agustus ya. Oke. Ya, itu mungkin yang dapat kami bahas terkait dengan proper nouns ya. Hati-hati bahwa kalau common nouns itu lebih ke umum, sedangkan untuk proper nouns itu lebih ke spesifik ya. Mudah-mudahan siswa masih bisa mengikuti sampai dengan tahap ini. Kita akan bahas lagi nanti untuk jenis noun yang lain. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.